cerita Kiai Barseso. Seorang kiai atau seorang alim, seorang ahli ibadah, bukan alim. Seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Bani Israel. Dia digoda oleh setan putih. Datanglah setan itu pura-pura berguru yang akhirnya kalau kita ceritain panjang lebar itu satu persatu nanti jadinya cerpen nanti. Singkat kata, akhirnya setan putih itu menjelma orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih kuat ibadahnya. Masya Allah. Akhirnya dia pamit kepada Barseso, wahai Barseso, ini dikisahkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah tentang Barseso ini, karya Imam Ibnu Katsir. Akhirnya pamit kepada Barseso untuk keluar dari padepokannya mencari guru yang lebih hebat, karena dia rasa Barseso sudah tidak level lagi dan tidak layak lagi. Bahkan beliau mengatakan, setan ini mengatakan, ternyata Barseso, kamu tidak seperti yang saya bayangkan sekarang ini. Saya kira kamu itu hebat, ahli ibadah yang kuat, yang tidak pernah mengenal keluh kesah, yang kuat di dalam beribadah, berzikir, serta sholat-sholatnya. Ternyata ya seperti yang saya ketahui kamu. Akhirnya berbalik, merayu, meminta supaya setan putih ini tidak pindah. Bahkan berbalik, Barseso mau berguru kepada dia. Oh, nggak bisa Barseso. Ini sudah kaidah dalam ilmu persilatan yang saya buat, ibaratnya. Kalau sekarang saya menemukan guru yang tidak layak, nggak bisa berbalik. Udah gini aja, tapi saya cuma pesan, kamu suatu ketika, dan ini ingat aja, suatu ketika kamu akan dibutuhkan orang kanan kiri kalau sakit. Barangkali nanti ada yang kesurupan, barangkali ada yang kena sihir, barangkali ada yang kena setan, baca bacaan ini. Betul, satu persatu ada orang yang sakit, ya setan itu yang nyurupin. Akhirnya sembuh. Yang sono kesurupan, diruqyah sembuh. Yang sana sakit, kena sihir, diruqyah sembuh. Sampai akhirnya datanglah salah satu perempuan istana, anak istana dan anak raja perempuan kena jin, yang tidak lain adalah jin itu. Akhirnya dibawa ke tempat Barseso yang sudah dikenal seantero dunia kerajaan bahwa Barseso adalah tukang suwuk, tukang jampi, tukang ruqyah. Akhirnya sekali diruqyah tumbang, langsung kelepek-kelepek, setannya keluar. Wah, kagum itu. Rajanya mengucapkan terima kasih, adik-adiknya kagum dengan ilmunya Barseso. Ternyata tidak selang lama dibawa pulang kumat lagi. Dibawa lagi ke situ, sembuh, balik lagi pulang, kumat lagi. Akhirnya berkali-kali Barseso punya usul. Gini aja Mas, daripada bolak-balik begini, setannya ini kayaknya di rumah kamu kuat banget ini. Ini aja, sekarang biarin tinggal di tempat saya sampai sembuh, sampai waras bergas, baru nanti dibawa pulang. Tahapan rekayasa setan yang ketiganya sudah mulai kena. Rekayasa yang pertama menjelma menjadi orang soleh, ngalahin Barseso, kena. Rekayasa dikasih doa-doa, kemudian kesurupan, padahal dia sendiri juga yang nyurup. Ini maling teriak maling. Itu biasanya watak daripada pengikut setan ini. Semua mereka yang melakukan kejahatan, tapi bilangnya katanya orang lain, si fulan. Walhasil hadirin sekalian, tahapan berikutnya keempat, Masya Allah, ini tahapan yang paling menyeramkan, ini tahapan yang paling mengerikan. Apa? Saat Barseso sedang sholat, setan nyurup
Dalam kondisi kesurupan, terbukalah aurat. Bahkan satu aurat yang paling sensitif. Akhirnya setan membisiki, ayo Barseso, garap, nggak ada orang kok, tenang aja. Hatinya sudah mulai bergolak, sudah mulai terkena godaan. Iya enggak, iya enggak, iya enggak. Walhasil, Barseso jangan takut-takut. Nanti kalau kamu dosa kan gampang tobat, apalagi kiai itu paling tahu dan paling paham caranya tobat. Tenang aja. Setannya membisikin, gampang. Dosa 10 tahun itu bisa dihapus 1 hari kok. Kamu takut-takut banget, ayo. Kesempatan belum tentu berulang, Barseso. Akhirnya kena. Masya Allah, setan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikutin tapak-tapak, karena menggodanya setapak demi setapak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti tapak-tapak, karena godanya pelan-pelan. Itu nggak mungkin sekarang ada orang yang digoda langsung dikasih khamr, Pak Yai minum, nggak mungkin. Ya mungkin gelasnya dipermak, jus sehat gitu kan gitu. Terus kemudian minuman ini minuman berkhasiat macam-macam. Akhirnya apa? Minum khamr. Ya orang supaya pakai jimat kan kalungnya dialasin macam-macam katanya. Kalung berkhasiat, kalung ada magnetisnya, kalung mengandung kesehatan, bisa memberikan energi macam-macam. Akhirnya apa? Banyak laki-laki kalungan. Itu kan wala tattabi'u khutuwat, pelan-pelan. Akhirnya si perempuan tersebut hamil. Subhanallah. Dan gak sembuh-sembuh, ditahan. Ini belum waktunya, diminta untuk balik, belum waktunya. Nanti insya Allah kalau sudah tuntas, bergas, waras, sehat, silahkan. Dia di dalam hatinya berperang, bergolak. Wah, kalau sampai si perempuan yang hamil ini ketahuan sama tuan raja, pasti saya akan dihukum pancung. Bagaimana nasib pedepokan saya? Bagaimana nasib karir saya sebagai seorang ahli spiritual? Bisikan setan muncul. Tenang Barseso, bunuh, matikan, kubur. Cerita aja sama keluarganya. Dia dibawa kabur sama Ifrit, selesai. Kamu kan dipercaya orang. Siapapun yang ngomong gak bakal mendustakan kamu. Iya juga ya, iya juga ya. Nah, udah mulai tahapan berikutnya. Dibunuhlah, jeger. Subhanallah. Kejahatan akan melahirkan kejahatan. Kemaksiatan akan bertelur kemaksiatan, bahkan lebih besar. Lebih besar. Walhasil hadirin sekalian, dikubur di suatu tempat malam-malam karena grogi, panik. Ternyata tidak terlalu dalam, cetek. Dan sampai kelihatan beberapa pakaiannya masih nongol ke atas. Setan sudah berhasil, tuntas kerjanya, proyeknya selesai. Tinggal proyek untuk apa? Pembumi hangusan. Dia menjelma di dalam mimpi saudaranya. Nah, setan bisa nggak masuk mimpi? Nah, pertama kali yang mimpi saudaranya kecil. Mimpi ada semacam orang yang datang menceritakan bahwa adik kamu itu sebetulnya nggak dibawa kabur sama jin. Yang benar adalah dihamili Barseso kemudian dibunuh. Kaget dia. Akhirnya mimpi tersebut diceritakan kepada kakak-kakaknya. Dengan mudah kakak-kakaknya menepis, itu mah cerita orang ngigau. Udah, nggak usah dikembangkan, nggak usah dipercaya. Aneh-aneh aja. Kenapa? Karena di dalam pandangan benak mereka nggak mungkin Barseso yang seorang ahli ibadah, jangankan sekarang melakukan itu, melihat perempuan saja jarang, bahkan hampir tidak pernah. Ini juga dialami oleh seorang ahli ibadah seperti Jurej. Namun
dia dipanggil oleh ibunya, sholat atau panggilan ibu itu ya, dalam hadis Bukhari itu beda lagi. Ini barseso ini. Nah, akhirnya setan ternyata lebih ulet daripada manusia itu, lebih istiqomah di dalam menggoda manusia. Coba iblis sejak diciptakan sampai sekarang, sampai kiamat gak pernah putus asa, terus menggoda, mencari pengikut. Tapi kadang-kadang kita ngaji baru 2 tahun aja sudah tahajud 2 bulan kenceng, 5 bulannya kendor. Gitu. Baca Qur'annya seminggu kenceng, 5 minggu kendor. Dan setan tidak pernah tidur. Kata Al-Hasanul Basri. Nah, tentang setan itu apakah punya anak? Imam Syafi'i ditanya dengan dengan jawaban simpel, wahai Imam Syafi'i, setan punya anak enggak? Saya belum pernah mendapatkan riwayat walimahnya. Itu selesai, udah clear ya. Ya. Nah kalau nggak ngetahui walimahnya, lah anaknya dari mana? Gitu. Oke. Nah, akhirnya mimpi kakaknya, anak tersebut sama persis, juga lama-lama tidak dipercaya, ditepis. Terakhir yang mimpi adalah kakak yang paling besar, calon putra mahkotanya. Sama. Akhirnya bertiga mencoba untuk mengecek kebenaran tempat yang ditunjukkan pembunuhan adiknya tersebut. Subhanallah, tidak meleset apa yang diceritakan dalam mimpi. Bahkan kain terakhir yang dipakai adiknya nongol ke atas. Loh, ini kan kainnya adik saya. Dibongkarlah, ternyata ketemu betul-betul adalah jenazahnya adik yang kena kesurupan tersebut. Walhasil berseso dibawa ke istana, diadili, akhirnya dihukum pancung. Ternyata setan pun tidak cukup sampai di situ menggoda. Barseso, wah, betul-betul kamu ini. Tapi saya juga masih nggak tega sama kamu. Mau nggak kamu saya bawa lari, saya bawa ngilang, nanti kamu akhirnya masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya siap, mau apa aja, yang penting saya bisa lolos. Syaratnya cuma satu aja, berseso, kamu sujud sekali ke saya. Subhanallah, tak diselamatkan, tak lolos dari jeratan hukum pancung, akhirnya sujud sebelum meninggal dunia kepada syaitan. Na'udzubillah. Dosa akan melahirkan dosa, maksiat akan melahirkan maksiat yang lebih besar. Puncaknya adalah kesyirikan, yaitu lewat sujud kepada selain Allah. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan, dengan cara kita belajar ilmu syar'i sehingga seorang wali Allah tidak gampang disesatkan, dibelokkan oleh syaitan. Selanjutnya syarat yang keenam, berakhlak dengan akhlak yang mulia, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Dan 7, selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, adapun wali Allah sejati yang saya katakan tadi, istiqamah